Kisah teladan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim. Setelah menikah dengan Nabi Ibrahim, Siti Hajar akhirnya mengandung. Dari rahim Siti Hajarlah lahirlah seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ismail. Setelah kelahiran Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim membawa pergi Siti Hajar dan Ismail ke Mekah. Maka Nabi Ibrahim pun memenuhi perintah itu, dan ia pun pergi membawa keduanya ke Mekah. Di dekat yang nantinya akan dibangunkan Ka'bah. Pada saat itu masih padang pasir kosong. Siti Hajar begitu cemas dan sedih ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkannya seorang diri bersama anaknya yang masih kecil di tempat yang begitu senyap dan sunyi. Tidak ada orang sama sekali kecuali hanya pasir dan batu. Seraya merintih dan menangis, ia memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim alaihissalam sambil memohon belas kasih Nabi Ibrahim, meminta agar ia tidak ditinggalkan seorang diri di tempat yang begitu hampa. Tidak ada seorang pun manusia sama sekali, tidak ada binatang, dan air mengalir pun juga tidak terlihat di tempat itu. Sementara itu ia masih bertanggung jawab untuk mengasuh Nabi Ismail yang masih menyusu kepadanya. Tolonglah aku, Nabi Ibrahim, jangan tinggalkan aku di sini bersama Ismail. Aku khawatir nanti siapa yang akan memberiku makan. Aku khawatir bagaimana jika Ismail sakit. Tenanglah Siti Hajar, Allah yang memerintahkan ini. Allah pasti akan membantu kita. Percayalah, Allah yang menjamin bahwa bantuannya akan datang. Percayalah Siti Hajar, aku yakin kita mampu melewati ini. Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya dan sampai pada sebuah bukit. Nabi Ibrahim tidak dapat melihatnya lagi. Nabi Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah lalu berdoa untuk istri dan putranya dengan mengangkat kedua belah tangannya. Ya Allah, jagalah kedua orang-orang yang aku cintai. Jagalah Siti Hajar dan juga Ismail. Berilah kecukupan makan, berilah kecukupan minum kepada mereka berdua. Sehatkanlah terus badannya ya Allah. Hingga suatu ketika Siti Hajar kehabisan air. Beliau sangat kehausan sehingga air susunya pun kering. Dia memandang kepada Ismail, sang bayi yang sedang meronta kehausan. Dalam usahanya mencari air, Siti Hajar berlari ke sana kemari, dari bukit Safa ke bukit Marwah. Ia sangat berharap bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menolongnya. Namun hanya batu dan pasir yang dia temukan di sana. Lalu dari bukit Safa itu ia melihat bayangan air yang mengalir deras di atas bukit Marwah. Kemudian berlarilah ia ke bukit Marwah. Namun setelah sampai di sana, yang dikiranya air ternyata hanya bayangan semu. Kemudian ia mendengar ada suara yang memanggilnya dari bukit Safa. Pergilah ia ke bukit Safa. Namun setelah sampai di bukit Safa, ia tidak menjumpai siapa-siapa. Siti Hajar terus mendengar suara yang mengarah pada tempat di mana bayinya Ismail dibaringkan dalam keadaan menangis sambil meronta-ronta dan menghentak-hentakan kakinya. Tiba-tiba di dekat Ismail berbaring, memancarlah mata air. Melihat mata air tersebut, Siti Hajar langsung berlari tergesa-gesa untuk menampung air tersebut. Disebutlah air yang berlimpah itu dengan sebutan air Zam-Zam, yang artinya air berkumpul. Melihat air berlimpah, Siti Hajar sangat gembira. Beliau langsung membasahi bibir putranya dengan air tersebut. Seketika saja wajah putranya terlihat sangat segar. Begitu pula dengan Siti Hajar. Wajahnya terlihat kembali bersinar. Ia melihat dengan sangat senang karena Allah telah memberikan mukjizat
dan dari Allah lah yang memberikan kehidupan setelah ia dibayang-bayangi oleh kematian dan kehausan. Air tersebut berubah menjadi telaga dan sampai saat ini pun disebut dengan Telaga Zam-Zam. Usaha Siti Hajar mencari air tidak sia-sia. Beliau kesana kemari agar mendapatkan air, sehingga pada akhirnya di Bukit Safa dan Marwah. Ketika Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim sangat bergembira. Namun, kegembiraan itu tiba-tiba buyar karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpinya. Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi bahwa ia harus menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Awalnya Nabi Ibrahim sangat sedih menerima mimpi itu. Namun, mimpi seorang nabi merupakan salah satu cara dari Allah untuk menurunkan wahyunya kepada nabi. Jadi, perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengetahui perintah itu, Nabi Ibrahim duduk termenung memikirkan ujian dari Allah yang begitu berat untuknya. Sebagai seorang ayah yang baru saja dikaruniai seorang putra, setelah puluhan tahun didambakan, tiba-tiba harus dijadikan kurban dan harus direnggut oleh tangan ayahnya sendiri. Dengan berat hati Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada putranya tersebut. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang mimpinya, Nabi Ismail tanpa keraguan sedikit pun mengatakan, "Kerjakanlah ayah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah terhadap diriku. Aku ikhlas, aku ridho, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba, diikatlah kedua tangan dan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Dibaringkan ia di atas lantai, lalu diambillah parang tajam yang sudah tersedia, dan sambil memegang parang di tangannya, kedua mata Nabi Ibrahim alaihissalam masih tergenang air, berpindah dari mata dan memandang wajah putranya, dan ke arah yang mengkilap tangannya, seakan-akan pada saat itu beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah dan juga kewajiban sebagai seorang nabi di salah satu pihak yang lainnya. Pada akhirnya dengan memejamkan mata, Nabi Ibrahim meletakkan parang pada leher Nabi Ismail dan penyembelihan dilakukan. Tiba-tiba, malaikat Jibril mengangkat Nabi Ismail alaihissalam dan digantikan dengan seekor kambing yang sangat besar dan gemuk. Dari cerita pendek ini, Nabi Ismail alaihissalam inilah kemudian dijadikan oleh umat Islam sebagai peristiwa yang memperingati setiap tahun Idul Adha. Anjuran menyembelih hewan kurban dan dikenal dengan Hari Raya Idul Adha.